Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Horizontal Boundaries Economies of Scale and Scope. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Alvin Latif Hovifah 1901010167, Safira Zulfazain 1901010158, kemudian ada Afrilia Dwi Damayanti 1901010163, Friski Niko M 1901010168, dan yang terakhir Garnis Mahdaliana 1901010193. Pengertian dari Economies of Scale. Economies of Scale yaitu biaya produksi yang terjadi saat perpisahan memproduksi barang dengan jumlah yang lebih besar. Dampak terjadinya economic of scale. 1. Perusahaan beroperasi pada skala yang lebih besar dari biasanya. Kedua, skala diharapkan dapat membuat pekerjaan lebih fleksibel. Ketiga, mengurangi input produk dengan biaya yang lebih rendah karena membeli dalam partai besar. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan skala ekonomis. Skala ekonomis berangkat dari konsep dasar yang dikemukakan Adam Smith tentang 1. Pembagian kerja, 2. Spesialis. Kedua faktor tersebut adalah kunci dari meraih keuntungan yang besar dalam produksi. Skala ekonomi hasil penggabungan input secara fisik untuk membentuk output yang terus-menerus mengurangi biaya per unit produsen selama rentang permintaan yang relevan. Economy of Scale dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Yang internal merujuk pada biaya penghematan biaya perusahaan terlepas dari industri. Yang kedua, eksternal merujuk pada manfaat yang didapatkan perusahaan akibat cara bagaimana manajemen dari suatu perusahaan diatur. Konsep economies of scale dan economies of scope. Economies of scale, semakin banyak volume output maka biaya rata-rata produksi semakin kecil sehingga keuntungan semakin besar. Economies of scope, apabila perusahaan menghasilkan beragam jenis output maka rata-rata produksinya akan semakin kecil. Tipe-tipe skala ekonomis. 1. Internal. Ada 5 jenis ekonomis internal, yaitu teknis, kekuatan monopsoni, manajerial, tersepsialisasi, finansial, jaringan. 2. Eksternal. Terdiri dari komponen-komponen yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, namun berdampak langsung bagi keberlangsungan bisnis mereka. Contohnya, pembangunan jalan dan jembatan yang bisa dimudahkan proses distribusi bahan baku atau produk siap jual yang bisa memangkas biaya mereka. Economy of scale. Yang pertama, perusahaan skala raksasa. Penyebab utama munculnya perusahaan berskala raksasa pada abad ke-20. Yang kedua, merger dan akuisisi perusahaan. Menjadi pemicu banyaknya merger akuisisi berbagai perusahaan saat ini. Yang ketiga, sisi negatif yang disebut diseconomies of scale. Masalah yang dihadapi makin kompleks. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.